Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Seskiazen dengan NIM 20051214063. Saya dari jurusan Teknik Informatika, Prodi S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standarisasi jaringan komputer. Pertama yaitu definisi. Apa itu standarisasi jaringan komputer? Standarisasi jaringan komputer merupakan protokol jaringan komputer yang dimanfaatkan agar semua pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai model OSI atau Open System Interconnection. Model OSI ialah model referensi dalam bentuk kerangka konseptual yang mendefinisikan standar koneksi untuk komputer. Pada model ini terdapat 7 layer. Model ini dibedakan menjadi host layer dan media layer. Host layer yaitu application, presentation, session, dan transport layer. Sementara itu media layer termasuk network, data link, dan physical layer. Selain itu, model OSI juga dibedakan menjadi layer bagian atas atau upper layer, yaitu application, presentation, dan session layer. Lalu layer bagian bawah atau lower layer meliputi transport, network, data link, dan physical layer. Baik, mari kita membahas mengenai layer-layer pada OSI model. Yang pertama yaitu layer physical. Layer ini berfungsi untuk mengirimkan data melalui media transmisi. Contoh protokolnya yaitu Ethernet, Fiber, Wireless, Hub, dan Repeater. Selanjutnya yaitu data link layer. Data link layer berfungsi untuk menambahkan MAC address pada paket. Contoh protokolnya yaitu Ethernet, ATM, Switch, dan Bridge. Layer yang ketiga yaitu network. Layer ini memungkinkan untuk menambahkan alamat jaringan pada paket. Contoh protokolnya yaitu IP, ICMP, IPX, dan ARP. Selanjutnya yaitu layer transport. Layer ini berfungsi untuk mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Contoh protokol dari layer ini yaitu TCP, UDP, dan SPX. Selanjutnya yaitu layer session. Layer session berfungsi untuk membentuk koneksi, lalu memutuskan koneksi tersebut ketika semua data telah terkirim. Contoh protokolnya yaitu AppleTalk dan Windsong. Layer selanjutnya yaitu presentation. Layer presentation memungkinkan untuk melakukan format data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Contoh protokolnya yaitu JPEG, GIF, dan MPEG. Layer yang ketujuh yaitu application, berfungsi untuk menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Contoh protokolnya yaitu HTTP, FTP, dan SMTP. Cara kerja dari model ini yaitu misalkan kita ingin mengirim email kepada teman. Ketika tombol kirim ditekan, aplikasi pengolah pesan akan memanggil application layer untuk memilih protokol. Dalam hal ini yang dipilih yaitu SMTP untuk menyampaikan data. Presentation layer terlebih dahulu akan memampatkan data dan meneruskan ke session layer untuk memulai pengiriman. Kiriman ini akan diproses oleh transportation dalam bentuk segmen, lalu akan dipecah lagi dalam potongan-potongan kecil pada network layer. Setelah itu, network layer akan menyampaikan mengenai adanya potongan data ke data link layer. Di layer ini, data masih akan dipecah-pecah kembali agar dapat dikirimkan melalui hardware pada physical layer. Physical layer akan mengonversi data ke dalam bentuk bit stream, lalu akan diteruskan melalui media fisik. Perangkat ini yang pertama kali menerima paket bit stream data di alamat email teman kita. Email masih akan harus melewati 7 layer lagi sebelum dapat dibaca seperti biasa. Akan tetapi, kali ini prosesnya terbalik. Yang pertama, physical layer akan memproses bit stream menjadi data yang dapat diteruskan oleh data link. Lalu potongan data akan disusun kembali ke dalam paket
untuk network layer. Layer tersebut akan memproses dalam bentuk segmen untuk disampaikan ke transportation layer, yang kemudian akan menggabungkan data sehingga akan menjadi utuh kembali. Data utuh tersebut masih mentah dan akan mengalir melewati session layer. Setelah itu akan diteruskan ke presentation layer yang juga membersihkan data tersebut dari proses kompresi. Selanjutnya, presentation layer akan menyampaikan ke application layer yang akan memproses data mentah tersebut dalam bentuk yang dapat dibaca oleh program email. Teman kita pun akan menerima email tersebut. Selanjutnya yaitu model TCP/IP atau kepanjangan dari Transmission Control Protocol dan Internet Protocol. TCP/IP merupakan gabungan dari protokol TCP dan IP sebagai suatu standar jaringan terbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan, sehingga dapat digunakan di mana saja. Model ini memiliki 4 layer, yaitu yang pertama, application layer. Lapisan ini memiliki kontak langsung dengan user. Sebagai lapisan dasar, application layer akan memengaruhi jenis protokol lanjutan yang digunakan. Contoh protokolnya yaitu HTTP, FTP, Telnet, NTP, DHCP, dan ping. Layer selanjutnya yaitu transport. Lapisan ini berfungsi sebagai jembatan untuk memindahkan data antar komputer. Contoh protokolnya yaitu TCP dan UDP. Layer yang ketiga yaitu network. Di lapisan ini, protokol yang ada pada transport layer akan dikonversi menjadi sebuah alamat IP yang berfungsi sebagai penghubung antar komputer dalam suatu jaringan. Pada layer ini akan terjadi pemecahan data. Contoh protokolnya yaitu IP, ARP, ICMP, dan IGMP. Selanjutnya yaitu network interface layer. Layer ini merupakan layer yang terakhir pada protokol ini. Pada layer ini, terdapat kontak langsung antara protokol dengan hardware. Dengan adanya transmisi khusus, komputer dilengkapi dengan kemampuan untuk melakukan pengiriman data pada layer ini melalui media berupa fiber optik ataupun wireless. Pembahasan selanjutnya yaitu perbedaan antara model OSI dan model TCP/IP. Perbedaan yang pertama yaitu OSI model memiliki 7 layer, sementara TCP/IP memiliki 4 layer. Dalam OSI model, terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, yaitu application, presentation, dan session. Sedangkan dalam TCP/IP hanya ada 1 layer, yaitu application. Lalu, dalam OSI layer, proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam 2 layer, yaitu data link dan physical layer. Sedangkan pada TCP/IP hanya dimodelkan dalam 1 layer, yaitu network interface. Perbedaan selanjutnya yaitu TCP/IP menggunakan pendekatan vertikal, sedangkan OSI menggunakan pendekatan horizontal. Perbedaan yang kelima yaitu TCP/IP lebih populer untuk digunakan karena penggunaannya lebih sederhana daripada OSI model. Pembahasan selanjutnya yaitu protokol TCP dan UDP yang berada di transport layer tadi. TCP atau Transmission Control Protocol merupakan protokol yang berada di lapisan transport yang berorientasi sambungan dan dapat diandalkan. Sementara itu, UDP atau User Datagram Protocol merupakan jenis protokol internet yang memungkinkan software dapat mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Perbedaan TCP dan UDP. TCP lebih lambat, tetapi transfernya lebih dapat diandalkan. Contoh aplikasinya yaitu File Transfer Protocol atau FTP, web browsing, dan email. Jaringan berdasarkan siarannya yaitu unicast atau 1 ke 1. Sementara itu, untuk UDP lebih cepat tetapi transfernya tidak terjamin. Contoh aplikasinya yaitu live streaming, online games, atau VoIP.
Jaringan berdasarkan siarannya yaitu unicast 1 ke 1, multicast 1 ke grup, dan broadcast 1 ke semua. Perbedaan yang lain, TCP berorientasi pada koneksi, sementara UDP karakteristik operasionalnya yaitu tanpa koneksi. TCP melakukan pengecekan error dan melaporkannya, sementara UDP sama-sama melakukan pengecekan error, tetapi UDP tidak melaporkan. TCP bekerja secara berurutan, sementara UDP tidak berurutan. Pengoperasian TCP jauh lebih mudah, sementara pengoperasian UDP lebih sulit. Untuk TCP, perlu menghubungkan beberapa komputer untuk saling bertukar data, sementara untuk UDP dapat berkomunikasi antar komputer tanpa perlu ada koneksi antara komputer yang menjadi host. Selanjutnya yaitu network protokol. Ada banyak sekali macam network protokol. Beberapa di antaranya yaitu pertama, ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, digunakan oleh World Wide Web atau WWW. Selanjutnya ada Serial Line Internet Protocol atau disingkat dengan SLIP, digunakan untuk pemindahan data IP melalui saluran telepon. Protokol selanjutnya yaitu ada Simple Mail Transfer Protocol atau disingkat dengan SMTP, digunakan untuk pengiriman email. Lalu ada Telecommunication Network atau disingkat dengan Telnet. Protokol ini digunakan di koneksi internet atau LAN. Lalu ada protokol File Transfer Protocol atau FTP. Protokol ini digunakan untuk pentransferan file komputer antara mesin-mesin dalam Internet Work. Selanjutnya ada Lightweight Directory Access Protocol atau disingkat dengan LDAP. Protokol ini memungkinkan semua orang mencari research organisasi, perorangan, dan hal lainnya. Selanjutnya ada Secure Socket Layer atau disingkat dengan SSL. Protokol ini digunakan untuk enkripsi. Lalu ada Simple Network Monitoring Protocol, disingkat dengan SNMP. Protokol ini digunakan untuk monitoring device atau perangkat di jaringan. Protokol lainnya ada Secure Cell atau disingkat dengan SSH. Protokol ini digunakan untuk pertukaran data secara aman antara dua komputer. Lalu ada Post Office Protocol Version 3 atau disingkat dengan POP3, digunakan untuk mengambil email dari email server. Lalu ada Internet Message Access Protocol atau disingkat dengan IMAP. Protokol ini berfungsi untuk mengakses atau mengambil email dari server. Selanjutnya ada Internet Control Message Protocol atau ICMP. Protokol ini digunakan untuk mengirim pesan kesalahan. Kemudian ada Point-to-Point Protocol yang digunakan pada Wide Area Network atau WAN. Setelah itu ada Domain Name System atau DNS yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP/IP. Selanjutnya yaitu ada Hypertext Transfer Protocol Secure atau HTTPS. Protokol ini merupakan versi aman dari HTTP. Pembahasan selanjutnya yaitu port. Apa itu port? Port merupakan mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Port dibedakan menjadi dua, yaitu ada well-known atau reserved port dan registered port. Untuk well-known port merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan oleh Badan IANA, yaitu Internet Assigned Number Authority, range-nya antara 0 hingga 1023. Untuk registered port ini merupakan port yang digunakan oleh vendor-vendor komputer atau jaringan yang berbeda untuk mendukung aplikasi dan sistem operasi. Range-nya antara 1024 hingga 49.151. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.